Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur Trans Sulawesi Poros Enrekang, Sulawesi Selatan setelah sebuah truk mengalami kerusakan pada roda dan mundur tidak terkendali hingga menimpa minibus di belakangnya. 1 penumpang minibus tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut. Habis nggak tahu bila apa ini. Habis. Insiden maut terjadi di jalur Trans Sulawesi Poros Enrekang, Sulawesi Selatan. Sebuah truk mengalami patah pada bagian roda hingga berjalan mundur dan menimpa sebuah minibus yang tepat berada di belakangnya. Kejadian ini mengakibatkan 1 penumpang minibus tewas dan 5 lainnya terluka. Sejumlah pengendara dan warga sekitar berupaya mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi kendaraan juga berlangsung dramatis karena sulitnya posisi kendaraan serta keterbatasan peralatan. Di pertengahan pendakian itu patah khasnya, patah khas mundur ke belakang. Bersamaan dengan itu ada 1 unit kendaraan mobil Xenia yang ada di belakang mobil truk tadi yang di patah khasnya ini. Setelah itu mobil Xenia tersebut terseret ke belakang. Di dalam peristiwa ini ada 5 korban. 1 yang meninggal di tempat. Pihak kepolisian mengimbau pengendara lebih berhati-hati dan memperhatikan kondisi kendaraan terutama saat melintas di wilayah Malaga yang rawan kecelakaan. Sementara sopir truk telah diamankan pihak kepolisian guna dimintai keterangan. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus selalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang KKO Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bribda. Silakan, bagaimana dengan pantauan arus selalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Arlista dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang KKO Cilandak, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada hari weekend ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Ragunan ataupun Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Fatmawati maupun Lebak Bulus pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi pengendara roda 2 yang melintasi kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas di arah sebaliknya dari arah Fatmawati ataupun Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Ragunan maupun Pasar Minggu juga tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga busway, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan begitu pula di jalur tol pada pagi hari ini juga tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 274 kasus laka lantas yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 369 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Arlista, silakan. Baik, terima kasih banyak Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Simpang KKO Cilandak. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.
Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata. Kesepakatan ini dirayakan di seluruh negeri di Lebanon. Rentetan tembakan dilepaskan ke udara di selatan Lebanon sebagai bentuk perayaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah Jumat waktu setempat. Gencatan senjata 10 hari ini pun mengakhiri serangan Israel ke Lebanon Selatan dalam 2 minggu terakhir. Pengumuman gencatan senjata kedua belah pihak diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehari sebelumnya. Menyusul disepakatinya gencatan senjata, warga Beirut yang sempat mengungsi kembali ke kediaman mereka. Sambil berkendara, mereka membunyikan klakson dan bersorak-sorai menyambut gencatan senjata 10 hari. Kesepakatan gencatan senjata ditekan perwakilan Israel dan Hizbullah dalam perundingan di New York. Dalam serangan 6 minggu Israel, lebih dari 2.000 warga Lebanon tewas. Di tengah gencatan senjata, saling serang antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Sistem pertahanan Israel pun disibukkan dengan roket-roket Hizbullah yang menyerang kota-kota yang diduduki Israel. Roket Hizbullah menghujani kota Naharia yang diduduki Israel. Sirine terus berbunyi tanpa henti saat rudal memasuki langit kota Naharia. Sistem pertahanan milik Israel, Iron Dome, pun terus dikerahkan untuk mencegah rudal-rudal jatuh di kota Naharia. Kota Nabatia di Lebanon terus dihantam serangan udara. Kali ini Israel menargetkan pusat industri. Rekaman video merekam detik-detik saat Israel menyerang kota Nabatia, Lebanon. Israel menargetkan zona industri dan sekitar supermarket Taufir di Jalan Nabi Berri. Kali ini serangan menghantam kota Farman, Arnon, Aba, dan Yahmor al-Shekif. Serangan ini terjadi sebelum Israel dan Lebanon sepakat melakukan gencatan senjata. Jembatan Kasimia yang menghubungkan kota Tyre dan Sidon di Lebanon Selatan rusak setelah diserang Israel. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 2 drone Israel menghancurkan jembatan tersebut. Sementara itu, tentara Israel memperbarui peringatannya kepada penduduk Lebanon Selatan, mendesak mereka untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Bentrokan di Lebanon meningkat pada 2 Maret setelah Hizbullah meluncurkan roket ke arah Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Petugas medis yang tengah bertugas di Maifadun, Lebanon Selatan, jadi korban serangan drone Israel. Video menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam kamera. Nabatia Ambulance Services merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadun. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan. Menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadun. Bahkan Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, di mana total ada 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret kemarin. Tiga petugas medis Lebanon tewas setelah diserang oleh Israel. Lebanon pun mengutuk serangan tersebut karena melanggar hukum internasional.
Puluhan orang berkumpul di Nabatiyah, Lebanon Selatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mahdi Abu Zaid, seorang petugas medis Lebanon yang tewas bersama rekan-rekannya saat bertugas. 3 petugas medis tewas dan 6 lainnya terluka dalam serangan yang diduga dilakukan Israel di kota Maifadoun. Para pelayat melakukan sholat jenazah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum jenazah dimakamkan. من جديد يعني يثبت للعالم أن إسرائيل هي لا تراعي أي معايير وأي احترام للمواثيق الدولية. اليوم عم نزف شهيد كان عم يؤدي واجب إنساني. Sejak 2 Maret, 42 petugas medis tewas akibat serangan Israel. Lebanon pun mengutuk serangan tersebut karena melanggar hukum internasional. Pemirsa, 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon Kamis waktu setempat. Ya, bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite Yordania untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية، أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu. Meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon. Perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan. Untuk mengenang pelajar yang jadi korban serangan brutal Zionis di Minab, Iran, ratusan aktivis menggelar pawai di pusat kota Den Haag, Belanda. Para aktivis yang tergabung dalam aksi tersebut juga mengutuk serangan. Dengan membawa bendera Iran dan foto para korban, ratusan aktivis berjalan di pusat kota Den Haag. Tidak hanya itu, mereka turut membawa atribut sekolah seperti tas kecil sebagai pesan bahwa serangan tersebut menewaskan anak sekolah yang tidak bersalah. Para aktivis yang tergabung dalam aksi tersebut juga mengutuk serangan yang menewaskan 175 warga sipil yang diantaranya adalah anak-anak. We are here in The Hague for the commemoration and the remembrance of the small children killed by an American Tomahawk at the first day of the aggressive war, illegal war of Trump and the Epstein class on Iran. Aksi tersebut disambut oleh massa yang pro-Amerika Serikat dan Israel. Mereka mencoba memblokir sambil mengibarkan bendera Israel. Meski sempat tegang, aksi tersebut tetap berjalan tertib dan tidak menimbulkan kericuhan. Dengan mengeluarkan Ya, pemirsa, Amerika Serikat melancarkan operasi terbaru guna menghukum Iran, yakni Operation Economic Fury. Operasi ini bertujuan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Operasi Economic Fury adalah inisiatif sanksi ekonomi Amerika untuk melumpuhkan ekonomi Iran, menyasar jaringan minyak dan membatasi pendapatan negara.
Operasi ini berjalan beriringan dengan operasi militer Epic Fury dan di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Amerika. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut pihaknya juga akan membekukan dana pada rekening milik pimpinan Iran. Tak terbatas hanya Iran, Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi bagi siapapun termasuk negara lain yang membeli minyak Iran atau menampung aliran dana dari Iran. Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and we, for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. So we have pushed out to them the request that we want to freeze more funds of the leadership of the IRGC and any members of Iranian leadership. The other thing that we have done is we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the Connecticut. Ya, pemirsa, bicara soal blokade dan game of endurance, pemirsa, rupanya sanksi ekonomi Amerika Serikat untuk Iran tidak hanya terjadi di pemerintahan Presiden Donald Trump. Sanksi terjadi dari era pemerintahan Presiden Jimmy Carter di tahun 1970-an. Di penghujung tahun 70-an, Amerika membekukan aset Iran sebesar 12 miliar dolar di era Presiden Jimmy Carter. Tahun 1987, Amerika melarang impor barang-barang Iran di masa Ronald Reagan. Kemudian di tahun 1995, Amerika melarang perusahaan Amerika berinvestasi di perusahaan-perusahaan migas Iran oleh Presiden Bill Clinton. Tahun 2002, Presiden George W. Bush memasukkan Iran dalam daftar label Axis of Evil karena dianggap mensponsori terorisme sehingga harus diberikan sanksi. Di masa pemerintahan Barack Obama, Amerika membekukan seluruh aset dan bank sentral Iran tahun 2012. Dan di tahun ini Donald Trump melancarkan operasi Economic Fury sebagai sanksi untuk Iran. Kemudian itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah membuka kembali Selat Hormuz secara permanen bagi dunia termasuk Cina. Ya, klaim sepihak ini muncul di tengah ketegangan blokade laut yang melumpuhkan jalur energi global serta rencana kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing pada Mei mendatang. Melalui platform media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump melontarkan klaim mengejutkan mengenai status Selat Hormuz. Trump menyatakan telah membuka jalur vital tersebut secara permanen untuk kepentingan dunia dan Cina. Ia bahkan mengklaim bahwa Presiden Xi Jinping telah setuju untuk menghentikan pengiriman senjata ke Iran dan akan menyambutnya dengan hangat dalam kunjungan kenegaraan ke Cina pada 14 Mei mendatang. Hingga saat ini, pihak Beijing belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru pemimpin Amerika Serikat tersebut. Meski Trump mengklaim adanya kesepakatan rahasia, Cina sebelumnya secara konsisten membantah laporan mengenai pemberian dukungan militer kepada Iran. Bahkan pada Selasa lalu, Beijing justru menuduh Washington melakukan tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab terkait blokade kapal-kapal Iran di kawasan selat. Di sisi lain, Teheran tetap pada pendiriannya bahwa penutupan Selat Hormuz hanya berlaku bagi kapal-kapal musuh sebagai respon atas serangan udara Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026 lalu. Iran terus menuntut pengakuan atas kedaulatan jalur perairan tersebut serta hak untuk mengenakan biaya masuk bagi kapal yang melintas. Dengan adanya klaim pembukaan permanen dari pihak Washington ini, situasi di lapangan masih dipenuhi ketidakpastian, mengingat pasukan kedua negara masih dalam posisi siaga tinggi di sepanjang perairan strategis tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mendesak agar Iran lebih bijak terkait Selat Hormuz. Amerika juga desak Iran pilih lanjut perang atau sepakat dengan mereka. You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don't have a navy or real domain awareness. You can't control anything.
To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge. And we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. Ya pemirsa, perwakilan tetap Israel untuk PBB, Dani Danon, menyebutkan bahwa tindakan Iran yang memblokir kapal serta memasang tarif bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz adalah terorisme ekonomi. Iya, hal tersebut disampaikan Dani saat konferensi pers PBB di New York, Amerika Serikat. Iran is trying to choke one of the world's most important waterways and turn it into weapons. They block ships, they harass them, then they name a price. Pay and you pass, refuse and you are stopped. That is not trade, that is economic terrorism. Usai negosiasi gagal, Iran menemui Pakistan berbicara negosiasi baru untuk Amerika Serikat. Sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu, Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat. Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih berlaku. Sementara Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif tiba di Jeddah, Arab Saudi. Shehbaz bertemu putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Perdana Menteri Pakistan memulai upaya diplomatik 4 hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki untuk mendorong pembicaraan lanjutan terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad, Pakistan yang tidak mencapai kesepakatan. Kendati negosiasi tersebut buntu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengapresiasi langkah Pakistan yang sudah berusaha keras untuk menjadi fasilitator bagi kedua negara. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong agar kedua negara tersebut tetap melanjutkan negosiasi di kemudian hari. Yvonne menegaskan pemerintah Indonesia terus menyerukan kepada semua pihak di tengah proses perundingan damai agar bisa menahan diri dan tetap mengedepankan diplomasi serta dialog. Guna menghindari meluasnya efek konflik terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Indonesia menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara AS dan Iran, terlepas tentunya dari kerja keras yang dilakukan oleh Pakistan dalam memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Namun meski demikian, Indonesia memandang perundingan ini merupakan langkah awal yang tepat dan yang sangat penting dan perlu terus dilanjutkan, dan kita menyuruhkan kepada seluruh pihak tentunya di tengah proses ini untuk terus menahan diri dan tetap mengedepankan selalu dialog dan diplomasi dan menghindari meluasnya efek konflik. Sementara itu, pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali membuat pernyataan tegasnya terkait konflik Timur Tengah. Ia kembali mengutuk sejumlah pihak yang menyebabkan perang dan kehancuran. Dalam rangkaian kunjungannya ke Bamenda, Kamerun, Paus Leo ke-14 kembali menyinggung sikap sejumlah pemimpin dunia yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dengan tegas, Paus Leo menyebut mereka sebagai para ahli perang dan penjahat global. Sikap pemimpin tertinggi umat Katolik ini seolah kembali menegaskan bahwa ia tak gentar dengan tindakan Presiden Trump yang menyebutnya lemah dan tak berpihak pada Amerika.
Hubungan Paus Leo dan Presiden Trump sempat memanas beberapa pekan lalu saat Trump menyinggung Paus Leo ke-14 serta membuat meme yang memparodikan Yesus. Sejumlah pemimpin dunia bahkan Sekutu Amerika Serikat sendiri mengkritik sikap Trump terhadap pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth." Yes, my dear sisters and brothers, you who hunger and thirst for justice, who are poor, merciful, meek, and pure of heart, you who have wept, you are the light of the world.